Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sintian Nurhasanah dari KPI 5 dengan NIM 21220241. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang psikologi komunikasi untuk memenuhi syarat ujian akhir semester. Baik, yang pertama ada efek komunikasi massa. Apa sih efek komunikasi massa ini? Yaitu sesuatu yang dilihat atau dibaca dapat menambah pengetahuan, mengubah sikap, atau menggerakkan perilaku. Jadi, apa saja yang kita tangkap dari media, baik media cetak maupun media sosial, yang nantinya kita awalnya jadi tidak tahu, menjadi tahu, atau kita dari sikap kita ada yang berubah gitu, atau dari yang kita baca atau yang kita lihat itu bisa mengubah atau menggerakkan perilaku kita gitu. Oke, saya ambil contohnya fenomena yang terjadi di sekitar kita. Yang pertama ada anak balita mahir meniru bahasa kartun atau mahir menirukan hal-hal yang sedang trending. Contohnya anak balita menonton film Upin Ipin, mereka tanpa diajari oleh orang tuanya, mereka bisa menirukan bahasa Upin Ipin, yakni bahasa Melayu. Atau mereka menirukan perilaku-perilaku yang mereka lihat. Bahkan mereka bisa menirukan perkataan atau perilaku yang sedang trending di media sosial yang sebenarnya itu untuk orang-orang remaja atau orang-orang dewasa gitu, tapi itu ditirukan oleh anak-anak balita gitu. Baik, yang kedua ada maraknya kasus asusila. Nah, ini yang kita tahu ya, sekarang sedang banjir berita-berita, mohon maaf, pemerkosaan, pencabulan, perbuatan-perbuatan asusila gitu. Dan itu banyak banget, mayoritas dilatar belakangi oleh pelaku ini melihat video-video yang seharusnya tidak dilihat. Seharusnya tidak boleh dilihat gitu. Dan ini benar-benar terjadi di anak SMP atau SMA. Mereka ketahuan hamil 9 bulan dan melahirkan di kelas saat ujian gitu. Nah, yang ketiga ini selain perbuatan asusila, yang hari ini banyak terjadi adalah kasus pembunuhan meningkat. Itu pelaku sudah tidak mengenal keluarga, sudah tidak mengenal darah daging. Ayah membunuh anak atau bahkan sebaliknya anak membunuh orang tua, itu seperti hal yang sudah biasa gitu di zaman sekarang. Itu karena apa? Efek komunikasi massa. Karena awalnya si pelaku ini melihat film atau adegan-adegan action yang itu seharusnya untuk film, namun mereka akhirnya penasaran, lalu mereka mencoba dan akhirnya itu berakibat fatal untuk diri mereka sendiri gitu. Donald K. Robert mengatakan bahwa efek hanyalah perubahan perilaku manusia setelah diterpa media. Jadi, kita bisa mengatakan bahwa media itu sangat berdampak. Media itu sangat berefek pada kehidupan kita setelah kita melihat dengan nyata bahwa hari ini banyak sekali orang-orang yang berubah perilakunya setelah adanya media, setelah mereka itu melihat atau membaca sesuatu hal yang baru di dalam media. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa media itu berdampak atau tidak sebelum kita benar-benar punya bukti bahwa inilah dampak dari media, inilah efek dari media gitu. Selanjutnya yakni efek kehadiran media massa. Yang pertama ada efek kognitif, yakni
tambahnya pengetahuan dan kepercayaan terhadap informasi yang diterima dari media massa. Contohnya apa? Jadi, sesuatu hal yang belum pernah kita tahu dari media massa, kita menjadi tahu. Contohnya apa? Yang kemarin terjadi di seluruh dunia. Virus corona yang awalnya bersumber dari negeri Cina, yang awalnya kita hanya melihat, mendengar bahwa ada virus yang mematikan gitu. Ada virus mematikan yang kita percaya setelah kita melihat di media massa, tanpa kita harus jauh-jauh pergi ke Cina untuk melihat korban dari virus corona tersebut gitu. Nah, kepercayaan itulah, pengetahuan tentang virus corona itulah yang disebut efek kognitif. Yang kedua adalah efek afektif, yakni timbulnya perasaan benci atau senang setelah kita melihat orang ya, atau melihat hal yang kita terima dari media gitu. Contohnya ya, film dengan pemeran antagonis dan protagonis. Di film tersebut, si A memerankan peran dengan karakter antagonis. Di dunia nyata, akhirnya kita menjudge si A tersebut sama dengan karakter di filmnya. Nah, perasaan benci itulah yang disebut efek afektif. Atau sebaliknya, kita melihat di film si B memerankan peran dengan karakter, dengan sifat yang protagonis, lembut, baik, pintar, ceria. Akhirnya kita punya perasaan senang terhadap aktor tersebut. Di dunia nyata pun saat kita melihat ada beritanya, kita juga merasa senang gitu dengan si B tersebut, karena peran yang ia mainkan di film adalah dengan sifat protagonis. Nah, yang ketiga ada efek behavioral, yakni kebiasaan berperilaku berubah. Contohnya misal, setelah kita melihat film atau kita baca artikel keagamaan, nah setelah membaca atau melihat film, kita jadi berubah gitu, lebih rajin lagi, baik dalam beribadah maupun berhubungan dengan sesama manusia. Kita jadi lebih akrab, lebih punya kepekaan yang tinggi, punya sifat yang saling tolong-menolong gitu. Nah, perubahan perilaku inilah yang dinamakan efek behavioral. Stephen mengatakan bahwa efek dari media massa itu secara fisik itu ada 5. Yang pertama ada efek ekonomis. Efek ekonomis ini jarang sekali sebenarnya ditulis dalam literatur ilmu komunikasi. Namun sebenarnya efek ekonomis ini berpengaruh gitu terhadap hadirnya media massa. Seperti kehadiran televisi ini akhirnya memberi nafkah kepada kamera, juru rias, dan semua yang terlibat dalam produksi siaran televisi. Atau bahkan surat-surat kabar gitu. Surat-surat kabar baik itu digital maupun cetak. Jadi menghidupkan yang surat kabar cetak, dia bisa menghidupkan pabrik-pabrik, memberi pekerjaan pada buruh, percetakan, wartawan gitu. Yang kedua adalah efek sosial. Nah, efek sosial ini berkenaan dengan perubahan pada struktur atau interaksi sosial akibat kehadiran massa. Nah, jadi misal saat zaman dulu
saat ada orang yang punya televisi, maka orang tersebut secara tidak langsung meningkatkan status sosial pemiliknya gitu. Jadi di desa, di pedesaan kita melihat ada satu televisi, maka dia punya status sosial gitu di pedesaan tersebut. Yang ketiga ada efek penjadwalan kegiatan. Nah, ini yang sering terjadi khususnya untuk kaum-kaum muda. Jadi yang seharusnya itu mereka tidur di malam hari dan bangun di pagi hari berkegiatan, melakukan hal yang produktif. Namun sebaliknya mereka justru menonton televisi atau sekedar scroll media sosial itu hingga larut malam, bahkan hingga tembus ke esok paginya. Nah, berubahnya penjadwalan kegiatan ini efek dari hadirnya media massa. Juga para orang tua itu banyak sekali yang mengeluh karena anaknya lebih malas dan lebih sukar belajar gitu. Karena keseringan menonton televisi atau menonton gadget. Yang keempat adalah efek hilang dan tumbuhnya perasaan. Nah, jadi secara fisik ya, yang mungkin ini hanya dirasakan oleh pelaku media massa gitu. Pelaku yang pengguna media massa. Contohnya dia meskipun dia kesepian, tidak punya teman untuk ngobrol di dunia nyata, tapi dia bisa melampiaskan perasaannya, marah, kecewa itu lewat media massa. Bisa mereka lewat tulisan atau mereka melihat tontonan yang mungkin relate gitu, pas dengan apa yang sedang terjadi dengan dirinya. Nah, perasaan hilangnya kesepian yang sebenarnya dia sendiri, dan tumbuh rasa ternyata aku nggak sendiri gitu. Tumbuh rasa ternyata lebih tenang untuk sendiri dan menonton reels IG atau tayangan-tayangan di TikTok gitu. Itu salah satu contoh efek hilang dan tumbuhnya perasaan. Nah, yang terakhir ada efek pada perasaan orang terhadap media. Jadi, ternyata kehadiran media massa itu sangat berpengaruh ya. Baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Ini terjadi di lingkungan keluarga, lingkungan yang paling kecil. Yakni saat weekend, anak-anak lebih suka menonton tayangan televisi, tayangan-tayangan akhir pekan, kartun-kartun yang ditayangkan di akhir pekan, ketimbang mereka bermain dengan keluarga gitu, yang harusnya weekend itu dimaksimalkan untuk lebih dekat dengan keluarga, tapi mereka tumbuh perasaan senang itu ternyata pada media massa. Bukan justru perasaan senang bermain dengan orang tua itu sudah hilang gitu. Materi selanjutnya yakni efek kognitif komunikasi massa. Nah, ini lebih terperinci gitu. Yang pertama, dari media massa ya, informasi yang yang ditampilkan oleh media massa itu sudah di tangan kedua. Jadi kita menerima informasi itu bukan dari mana sumber informasi itu didapat, tapi informasi itu sudah diolah dan ditampilkan di media lalu diterima oleh halayak gitu. Jadi informasi yang diterima pada dasarnya itu sudah diolah, sudah dipilih, sudah diseleksi. Nah, selanjutnya informasi yang sudah dapat lalu kita diterima oleh halayak itu membentuk realitas yang nantinya menentukan makna gitu.
Proses inilah, gambaran inilah yang disebut dengan citra. Apa itu citra? Citra adalah dunia menurut persepsi kita. Citra terbentuk dari informasi yang didapat. Jadi, sesuatu yang kita tonton, sesuatu yang kita baca, sesuatu yang kita lihat dari media massa itu akan membentuk citra kita terhadap sesuatu tersebut gitu. Saya ambil contoh tentang kota Jakarta. Kita ibaratkan kita adalah orang pelosok desa. Kita membaca di koran, kita melihat di pemberitaan televisi bahwa kota Jakarta adalah kota yang kumuh, kota yang kotor, kota yang padat penduduk, kota yang macet, kota yang polusinya itu sangat tinggi. Dari informasi yang kita dapat tentang kota Jakarta, itu sangat mempengaruhi citra kota Jakarta terhadap persepsi kita. Begitu. Karena dari media massa, sesuatu yang disajikan oleh media massa sudah diolah, sudah diseleksi. Media massa yang selektif inilah juga mempengaruhi citra kita terhadap suatu. Maka selanjutnya yang terjadi adalah stereotip. Apa itu stereotip? Stereotip adalah prasangka atau penilaian terhadap sesuatu dengan berdasarkan pada karakter-karakter tertentu. Jadi setelah kita baca, setelah kita lihat berita-berita tentang kota Jakarta, maka penilaian yang kita berikan tentang kota Jakarta itu adalah stereotip. Nah, di zaman sekarang media massa sudah sangat marak, ya, sudah banjir informasi yang ditampilkan oleh media massa. Namun sayangnya banyak sekali orang-orang yang tidak memverifikasi informasi yang mereka dapat dari media massa. Akhirnya mereka tidak bisa menilai bahwa ini benar adanya atau hoax. Dan kebanyakan stereotip itu tidak banyak benarnya gitu. Karena banyak orang yang tidak ingin memverifikasi, mereka hanya melihat dan mendapatkan informasi saja tanpa mereka menelusuri lebih jauh tentang informasi tersebut. Dari penjelasan yang sudah saya paparkan, dari semua yang terjadi, bahaya media massa sudah terlihat jelas dan sangat nyata. Fenomena yang kini marak diberitakan adalah efek dari media massa. Maka, untuk seseorang bisa selamat, harus lebih cerdas, harus lebih berhati-hati, harus lebih pintar dalam menggunakan media dan menangkap informasi, menyaring informasi mana yang berefek positif dan berefek negatif dalam kehidupannya. Yang tentu informasi itu diterima dari media massa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, sedikit namun semoga bisa bermanfaat untuk para pembaca dan yang melihat video ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik ucapan maupun kekurangan dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.